Chelsea sedang mempertimbangkan untuk merekrut kembali Marc Guéhi dari Crystal Palace guna memperkuat lini pertahanan mereka yang tengah dilanda cedera. Guéhi, yang sebelumnya merupakan produk akademi Chelsea, dijual ke Palace pada tahun 2021 seharga 18 juta sterlin. Sejak itu, ia telah tampil impresif dengan lebih dari 130 penampilan dan 22 caps untuk tim nasional Inggris. Saat ini, Chelsea mengalami krisis cedera di lini belakang. Dengan Wesley Fofana dan Benote Badiashile absen, pelatih kepala Enzo Maresca melihat Guéhi sebagai kandidat ideal untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, upaya awal Chelsea dengan tawaran yang dianggap konyol dan jauh di bawah valuasi Palace sebesar 55 juta sterlin telah ditolak. Selain Guéhi, Chelsea juga mempertimbangkan untuk memanggil kembali Trevoh Chalobah dari masa peminjamannya di Crystal Palace sebagai alternatif yang lebih ekonomis. Meskipun demikian, manajer Palace, Oliver Glasner, yakin Chalobah akan tetap bersama mereka hingga akhir musim. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Teman-temanku telah menarik minat dari beberapa klub top Eropa, termasuk FC Barcelona. Performa impresifnya di awal musim 2024-2025 dengan mencetak 4 gol dalam 5 penampilan di Liga Premier membuatnya menjadi sorotan. Barcelona dilaporkan melihat Durán sebagai calon pengganti jangka panjang untuk Robert Lewandowski yang kini berusia 36 tahun. Menurut laporan dari Al Nacional, Direktur Olahraga Barcelona, Deco, telah melakukan kontak dengan perwakilan Durán untuk membahas kemungkinan transfer pada tahun ke-2025. Namun, Fabrizio Romano, jurnalis terkenal di bidang transfer sepak bola, menyatakan bahwa Barcelona saat ini tidak secara aktif mengejar kesepakatan untuk Durán. Romano menambahkan bahwa beberapa klub Liga Premier sedang memantau perkembangan Durán, dengan Chelsea dan West Ham United menunjukkan minat selama musim panas ke-2024. Aston Villa sendiri telah memperpanjang kontrak Durán hingga tahun 2030 dan memasang harga sekitar 75 juta sterlin, 90 juta euro bagi klub yang berminat merekrutnya. Selain Barcelona, Arsenal dan Chelsea juga dikabarkan tertarik pada pemain berusia 20 tahun ini. Manchester United dikabarkan tertarik untuk merekrut Randal Kolo Muani, penyerang Paris Saint-Germain PSG, pada jendela transfer Januari tahun 2025. Kolo Muani, yang bergabung dengan PSG pada musim panas 2023, dengan nilai transfer sekitar 95 juta euro, mengalami kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di bawah asuhan pelatih Luis Enrique. Situasi ini membuat PSG mempertimbangkan opsi untuk meminjamkan Kolo Muani tanpa klausul pembelian permanen. Manchester United melihat kesempatan ini sebagai peluang untuk memperkuat lini serang mereka yang saat ini kurang produktif. Selain Manchester United, klub lain seperti Tottenham Hotspur dan Juventus juga menunjukkan minat terhadap Kolo Muani. Namun, Manchester United dan Tottenham Hotspur dianggap berada di posisi terdepan dalam negosiasi dengan kedua klub Premier League tersebut mempertimbangkan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian di masa depan. Kolo Muani, yang sebelumnya tampil impresif bersama Eintracht Frankfurt sebelum pindah ke PSG, diharapkan dapat menambah gedor Manchester United jika kesepakatan ini terwujud. Fenerbahce dikabarkan tertarik merekrut Diego Carlos, bek tengah asal Brasil yang saat ini bermain untuk Aston Villa di Liga Premier Inggris. Menurut laporan dari Transfermarkt, Fenerbahce telah memasukkan Diego Carlos ke dalam daftar transfer mereka. Diego Carlos bergabung dengan Aston Villa pada Juli tahun 2022 dengan nilai transfer sekitar 31 juta euro. Namun, performanya di klub tersebut belum memenuhi ekspektasi, sebagian karena cedera tendon Achilles yang serius. Akibatnya, Fenerbahce mempertimbangkan opsi untuk meminjamnya. Di bawah manajer Jose Mourinho, Fenerbahce berencana memperkuat lini pertahanan
Mereka dengan menambahkan dua bek baru, Diego Carlos, dengan pengalaman dan kemampuannya, dianggap sebagai kandidat yang cocok untuk meningkatkan stabilitas pertahanan tim. Sam Rowe, gelandang Manchester United berusia 32 tahun, dikabarkan siap meninggalkan klub pada jendela transfer Januari tahun 2025. Beberapa klub Liga Pro Saudi, termasuk Al Nassr, menunjukkan minat untuk merekrutnya. Performa Sam Rowe yang menurun dan kurangnya waktu bermain di bawah manajer baru Ruben Amorim menjadi alasan di balik keputusan ini. Manchester United dikabarkan terbuka untuk melepasnya dengan harga sekitar 25 juta sterlin. Al Nassr, yang sebelumnya merekrut Cristiano Ronaldo, menawarkan gaji sekitar 650.000 sterlin per minggu kepada Sam Rowe, hampir 2 kali lipat dari gajinya saat ini di Manchester United. Meskipun belum ada kesepakatan resmi, proses negosiasi diperkirakan akan berlangsung cepat mengingat minat serius dari klub-klub Arab Saudi dan kesiapan Sam Rowe untuk pindah. Niklas Füllkrug, penyerang asal Jerman yang saat ini bermain untuk West Ham United, dikabarkan menjadi target transfer Juventus. Menurut laporan dari calciomercato.com, agen Füllkrug telah menawarkan jasanya kepada Juventus dan klub Italia tersebut mempertimbangkan opsi peminjaman dengan klausul pembelian permanen. Füllkrug bergabung dengan West Ham pada musim panas 2024 dengan nilai transfer sekitar 27 juta euro plus bonus. Namun, ia mengalami kesulitan beradaptasi di Premier League. Hanya mencatatkan 1 gol dalam 5 penampilan, sebagian besar sebagai pemain pengganti. Situasi ini diperparah oleh cedera yang membatasi waktu bermainnya. Di sisi lain, Juventus sedang mencari penyerang tambahan untuk menjadi pelapis bagi Dusan Vlahovic, terutama setelah Arkadiusz Milik mengalami cedera. Füllkrug dianggap sebagai kandidat potensial untuk mengisi peran tersebut. Meskipun demikian, dengan adanya perubahan manajerial di West Ham, masa depan Füllkrug mungkin dipertimbangkan kembali oleh pelatih baru. Patrick Dorgu, bek kiri asal Denmark yang saat ini bermain untuk Leeds di Serie A, menjadi incaran beberapa klub top Eropa, termasuk Manchester United. Performa impresifnya bersama Leeds telah menarik perhatian tim-tim seperti Chelsea, Napoli, dan Tottenham Hotspur. Manchester United sedang mencari penguatan di posisi bek kiri karena masalah cedera yang dialami Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Dorgu, yang mampu bermain sebagai bek kiri maupun sayap kiri, dianggap sebagai kandidat potensial untuk mengisi posisi tersebut. Menurut laporan, United telah memantau perkembangan Dorgu dan mempertimbangkan tawaran sekitar 35 juta euro untuk membayongnya ke Old Trafford. Namun, persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Dorgu cukup ketat. Chelsea dilaporkan berada di posisi terdepan dalam perburuan pemain berusia 20 tahun ini. Dengan Napoli juga menunjukkan minat yang serius. Lecce sendiri memasang harga sekitar 40 juta euro untuk Dorgu dan kemungkinan tidak akan melepasnya pada jendela transfer Januari tahun 2025. Tetapi lebih condong untuk mempertimbangkan penjualan di musim panas mendatang. Selain itu, Dorgu dikabarkan tertarik dengan prospek bermain untuk Manchester United. Namun, hingga saat ini, belum ada kesepakatan resmi yang tercapai. Dan situasinya masih berkembang, seiring dengan pendekatan dari berbagai klub yang berminat. Kobbie Mainoo, seorang gelandang muda berusia 19 tahun dari Manchester United, dikabarkan menjadi incaran Chelsea. Negosiasi perpanjangan kontraknya dengan Manchester United mengalami kebuntuan karena Mainoo meminta kenaikan gaji yang signifikan. Sementara klub sedang berusaha mematuhi aturan financial fair play. Kontrak Mainoo dengan Manchester United sebenarnya masih berlaku hingga musim panas ke-2027. Namun, klub mempertimbangkan untuk menjualnya dengan nilai sekitar 70 juta sterlin sebagai bagian dari strategi untuk mematuhi regulasi profitabilitas dan keberlanjutan. Selain Mainoo, pemain seperti Alejandro Garnacho juga dipertimbangkan untuk dijual.
Chelsea, di bawah kepemilikan Todd Boehly, tertarik pada pemain muda berbakat dan melihat Maino sebagai tambahan yang cocok untuk skuad mereka. Jika transfer ini terjadi, Maino akan bergabung dengan lini tengah Chelsea yang sudah kompetitif, termasuk pemain seperti Moises Caicedo, Enzo Fernandez, dan Romeo Lavia.